Thank you. Malam Bang Jeki. Ya sebenarnya Bang Jeki kemarin itu ya teman-teman ngajak dengan tema masalah apakah eksekutor dari penyalipan itu pahlawan. Tapi saya kurang berminat dengan tema tersebut karena apa? Karena sempit temanya. Ya. Gitu, sempit temanya itu. Ya paling untuk pertanyaan ke Kristen aja. Nah, makanya kita malam ini ya teman-teman berdiskusi dengan Bang Jaki dengan tema konsep dosa itu lebih luas masalahnya gitu. Ya. Ya pembahasan kita 1 jam ya teman-teman. Mungkin ya kita tanpa buang-buang waktu langsung aja gitu ya untuk berdiskusi dengan beliau. Siapa dulu mau duluan Bang? Ente lah duluan. Ya. Oh gitu. Oh iya silakan. Baik. Ya selamat malam untuk semua teman-teman. Sebentar ya. Ya, mohon maaf saya lagi setting di YT tadi ya. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga. Kita boleh ngobrol ya, bareng kembali dengan Ustadz Yusuf PI. Tema pembahasan kita mengenai konsep dosa teman-teman di dalam Islam dan Kristen. Jadi kita akan membahasnya dari 2 sudut pandang dan nanti kita melihat implikasinya ya, seperti itu. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, apa arti daripada dosa dalam iman Kristen? Dosa dalam iman Kristen itu yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Oleh sebab itu, bahwa dosa itu hanya bisa dilakukan kepada hukum-hukum Allah. Kita bisa bersalah kepada manusia, kita bisa salah kepada manusia, tapi kalau mengenai dosa, itu hanya bisa kepada Allah. Ya, karena Allah memiliki hukum, memiliki ketetapan sehingga waktu itu dilanggar, itulah yang namanya dosa. Nah, oleh sebab itu bahwa dosa itu sekali lagi adalah pelanggaran atau ketetapan terhadap hukum-hukum Allah. Ketika seseorang melanggarnya, maka disitulah disebut sebagai dosa. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa bagaimana sejarah atau akar daripada dosa di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk berdosa, melainkan Alkitab itu dicatat untuk menjadi penguasa, untuk memelihara langit, bumi dan dan semuanya yang ada di bumi. Jadi tidak pernah untuk berdosa dan mati. Nah, lalu mengapa manusia mengalami kematian? Sebabnya adalah karena manusia berdosa. Allah sudah menyatakan ya bahwa upah dosa itu adalah maut, atau pada peristiwa yang awal itu adalah kepada Adam dan Hawa, yaitu pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka daripada itu bahwa kematian itu bukan menjadi tujuan Allah menciptakan manusia ya, tetapi untuk hidup kekal. Itulah sebabnya bahwa ketika manusia melanggar ya, manusia tidak lagi mendapatkan hidup yang kekal. Dan manusia akhirnya berdosa dan mati. Nah, jadi rancangan awal Allah kepada manusia bukanlah untuk berdosa dan mati, tetapi untuk menjadi penguasa dan hidup kekal. Nah, maka konsep dosa ini dalam iman Kristen ya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Itulah sebabnya bahwa di dalam iman Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini ya untuk menebus manusia dari dosa. Yang ditebus oleh Kristus adalah manusia daripada dosa. Ya, tidak bisa sesuatu yang lain yang menyelesaikan dosa. Harus yang membuat ketetapan, yang menyelesaikan dosa. Ya, karena apa? Tadi sudah saya katakan di awal bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mati dan berdosa. Nah, ini sangat aneh sekali kiranya kalau ada ya Tuhan misalnya menetapkan manusianya untuk berdosa, sementara dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya. Nah, maka dalam iman Kristen bahwa manusia tidak diciptakan untuk berdosa, melainkan dosa itu adalah pilihan daripada manusia yang ingin membangkang terhadap hukum Allah.
Nah, maka daripada itu, dengan sadar manusia melakukan dosa, maka dengan sadar pula lah manusia harus menyadari keselamatannya itu penting, ya. Nah, maka harus dengan sadar pula memilih juru selamat yang dapat menyelamatkan dari dosa. Nah, oleh sebab itu teman-teman, dosa dalam iman Kristen itu diselesaikan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib yang telah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 mengenai janji Allah kepada seseorang, ya, yaitu perempuan yang akan lahir, dan keturunan perempuan itulah yang akan, ya, menghancurkan kuasa dosa atau meremukkan kuasa dosa. Nah, maka daripada itu, bahwa dosa dalam iman Kristen adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum Allah, yang dimana yang melanggarnya harus mengalami kematian dan hukuman. Hukuman terhadap dosa itu tidak bisa ditiadakan, harus diselesaikan. Cara menyelesaikan dosa bukan berhenti berbuat dosa, tetapi menyelesaikan dosa sesuai dengan tuntutan Allah. Seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, itulah pembuka dari beliau gitu ya. Sabar ya teman-teman, tunggu waktu saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semuanya yang ada di TokTok ya, maupun di YouTube, yang 7.000 orang yang baru saja di TokTok juga ya hadir ke tempat saya. Ya, pada kesempatan malam hari ini qadarullah ya teman-teman, kita akan membahas tentang masalah konsep dosa menurut Islam maupun Kristen. Dan lawan diskusi saya kali ini adalah Bang Jaki Sembiring gitu ya, untuk membahas hal ini. Teman-teman semuanya, bagaimanakah konsep dosa di dalam agama Islam dan apa itu dosa? Mungkin ya definisinya itu tidak jauh berbeda dari yang seperti yang dikatakan oleh Bang Jaki tadi. Dosa adalah pelanggaran manusia terhadap hukum Tuhan. Ya, kita mengetahui bersama dan definisinya memang seperti itu. Tetapi di dalam penjabaran agama Islam, dosa itu tidaklah ditebus ya, tetapi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Banyak ayat Al-Qur'an ya yang mengatakan bahwa dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Contoh ya, contoh ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra ya, bahwa dosa itu akan ditanggung oleh pelakunya. Nah, kayak gitu. Belum lagi ya, untuk masalah dosa ini di dalam Quran surah Al-Zalzalah di ayat ke-7 dan ke-8 ya. Di ayat terakhirnya itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat dosa sebesar 1 titik saja, sebesar biji zarrah, maka dia akan menerima balasan dari dosa tersebut. Jadi di dalam agama Islam konsepnya jelas, siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab, kan gitu. Nah, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana di dalam agama Islam solusinya? Ingat, di dalam agama Islam dosa itu tidak ditebus ya. Tetapi di dalam agama Islam dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita mau ambil yang mana? Apakah maunya ditebus atau maunya dihapus? Kan gitu. Ya jelas, kalau saya pribadi ya jelas saya lebih memilih dosa saya dihapus oleh Tuhan daripada ditebus. Kalau ditebus ya tetap aja ada itu bendanya dosa. Tapi kalau dihapus, udah nggak ada lagi bendanya itu dosa. Nah, bagaimana caranya agar menghapus dosa? Banyak di dalam agama Islam. Wudu menghapus dosa ya, terus mengikuti sunnah Rasul menghapus dosa, terus juga ya bertaubat, taubatan nasuha, itu juga menghapus dosa. Berdasarkan di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, ya. Jadi Allah menghapus dosa kalian yang telah lalu kalau kalian mau bertobat. Nah, mudah kan di dalam agama Islam? Apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat semurni-murninya taubat, sebenar-benarnya taubat, berjanji dengan ucapan, dengan tekad, ya, dengan tindakan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka kesalahan yang telah lalu, dosa yang telah lalu, Allah akan menghapusnya, bukan menebusnya, ya. Nih ya contoh teman-teman, remote saya tergadai di Pegadaian, kan kayak gitu ya, tergadai. Jadi kalau remote saya tebus, tetap juga bentuknya remote, tetap ada remote-nya, kan kayak gitu. Tapi kalau di dalam Islam beda ya. Kalau ada benda remote, kita ingin menghilangkan atau menghapus remote, maka remote ini ditiadakan lagi, nggak ada lagi bendanya seperti yang ditebus tadi, ya. Nah gitu. Jadi silakan Anda mau pilih ya di opening saya, apakah dosa Anda ingin dihapuskan atau ingin ditebus. Kalau saya pribadi, jelas saya lebih memilih untuk dihapus. Jadi seperti itu. Oke, silakan Ustadz yang mulai dari pertanyaannya. Tadi saya di awal closing, di awal pembukaan. Silakan. Baik, kalau seperti itu saya akan bertanya, silakan dijalankan waktunya Bang Jeki, ya. Ya, karena Bang Jeki memberikan saya waktu untuk bertanya pertama kali karena beliau yang opening. Dari opening beliau tadi saya memperhatikan banyak gitu ya di dalam penyampaiannya. Upah dosa adalah maut. Itu salah satunya. Di sini ada yang menggelitik dari pertanyaan saya. Karena konsep di dalam Kristen itu kita mengetahui ada dosa waris, yang mana sekali lagi ingat, dosa upahnya adalah maut. Kan kayak gitu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan bayi yang baru lahir, yang dia tidak tahu apa-apa, tapi dia udah digandrungi dengan dosa waris? Kan kayak gitu. Nah, bayi ini apakah dia masuk surga atau tidak? Padahal kan secara pandangan agama Islam ya teman-teman semuanya, bayi yang lahir, setiap bayi yang lahir, apapun agama orang tuanya, itu suci tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu tidak berdosa. Nah, itu di dalam agama Islam. Tapi dosa modar juga ada yang mati. Gara-gara apa dia meninggal dunia? Padahal dia belum pernah melakukan. Perlu kita pertanyakan ya kepada kawan kita. Karena apa? Saya nggak ngerti gitu. Upah dosa adalah maut ya. Ya, sedangkan kalau kita membaca ajaran Yesus ya, dia itu contoh di Yehezkiel 18 nomor 20 ya. Di situ anak tidak akan menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak akan menanggung dosa anaknya. Kita dapat melihat di sini ya, dosa itu di perjanjian lama ditanggung sendiri-sendiri. Ingat di dalam Matius 3 ya, di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada, hukum Taurat itu kata Yesus tidak dapat ditiadakan. 10 hukum Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ini pertanyaan kedua, jika dilanggar apakah menjadi dosa? Ini pertanyaan kedua ya. Yang pertama bayi.
Yang kedua, 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, jika dilanggar, apakah ini menjadi dosa untuk manusianya atau seperti apa? Itu dulu yang patut kita pertanyakan ya teman-teman. Setelah ini saya akan ada pertanyaan lanjutan, karena saya sudah membawa atau membuka sebuah dalil di dalam Bible teman-teman kita yang ya patut untuk dipertanyakan juga. Jadi Bang Jeki, tolong dijawab ya kalau bisa dengan data ya atau dalil di dalam Bible Anda. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir, kenapa dia bisa meninggal dunia padahal dia belum pernah melakukan dosa ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, di dalam agama Islam jelas dosa tanggung sendiri-sendiri. Anda yang ngutang, Anda yang bayar. Jangan Anda yang ngutang, orang disuruh bayar. Nggak masuk akal ya. Nah gitu, jangan Anda yang ngutang, orang disuruh bayar, nggak masuk akal gitu. Jadi ya di dalam agama Islam ini dia bisa dipakai juga hukumnya itu di dalam kehidupan negara. Barang siapa yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka orang tersebutlah yang bertanggung jawab atas ya yang dia langgar. Contoh kan gini, kita mencuri di negara Indonesia, maka dia akan dipidana beberapa bulan. Dia sendiri yang nanggung ya pencurian tersebut, bukan orang tuanya. Nah itu yang dipakai sama dengan hukum Islam. Barang siapa yang mencuri, maka dia yang menanggung dosanya, bukan ditebus oleh orang, kan gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Oke, baik. Ya, yang pertama teman-teman, ada pertanyaan dari Ustadz Yusuf PI mengenai bayi ya. Nah, jadi bayi dalam iman Kristen tuh kemana? Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa loh bayi kan belum berdosa, maka kenapa juga mengalami kematian? Nah, ini dia teman-teman, ada semacam pengertian yang memang bukan di dalam iman Kristen. Di dalam iman Kristen itu bahwa Alkitab mencatat oleh karena satu orang telah berbuat dosa, seluruh orang itu menjadi manusia yang berdosa. Sekalipun dia belum melakukan dosa aktual atau dia mencuri dan lain sebagainya, tapi manusia tersebut itu karena lahir dari Adam dan Hawa. Oleh sebab itu semua manusia akhirnya mengalami dampak daripada perbuatan tersebut. Kendati pun dia belum melakukan dosa aktual. Nah itulah sebabnya saya katakan teman-teman sekalian bahwa semua yang lahir daripada Adam dan Hawa mengalami kematian di dalam daging. Oleh karena itu bahwa yang lahir daripada Adam dan Hawa yang tidak percaya Yesus akan kekal di dalam kematian. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus, dikatakan dalam Alkitab, oleh karena satu orang telah berbuat dosa, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena karunia daripada Kristus yang percaya kepada Yesus menerima kebangkitan itu. Nah, maka daripada itu bahwa di dalam iman Kristen semua manusia di dalam Alkitab dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu berbicara bahwa kematian menjadi sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Baik dia tua, muda, bahkan bayi. Itulah sebabnya dalam iman Kristen tidak mungkin manusia tidak mengalami kematian. Ya, karena apa? Karena memang di dalam daging yang berdosa ini manusia mengalami kematian. Ya, nah maka kalau tadi dikatakan dalam iman Kristen bayi orang percaya itu ada di dalam kerajaan sorga, sebab bayi orang percaya. Ya, bayi orang percaya. Nah, dalilnya diantaranya di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Itu bagaimana Daud berdoa untuk anaknya yang sakit supaya hidup, tetapi ternyata anaknya mati. Dan Daud berkata, bukan dia yang akan datang kepadaku, tapi aku yang akan datang kepadanya. Berikut pula di dalam 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14, bahwa di sana dikatakan teman-teman sekalian, bahwa kalau ada orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman, itu tidak boleh dicerai.
Ya, nah karena suami yang percaya menguduskan istri yang percaya dan istri yang percaya menguduskan istri yang tidak percaya. Kalau tidak demikian, maka anaknya adalah anak cemar. Tetapi karena dikuduskan oleh suami yang percaya atau istri yang percaya, maka anak-anak tersebut adalah anak-anak kudus. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian dalam iman Kristen percaya bahwa anak atau bayi orang percaya itu diselamatkan jiwanya. Nah, yang kedua, ya, mungkin tadi tidak ditanya, tapi saya jelaskan, karena setelah sesi ini saya bertanya ya, supaya Ustadz nanti menjawab ya, biar enak. Nah, maka teman-teman, bahwa bayi yang tidak percaya, jadi di mana? Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, hukum dosa itu kan adalah kematian. Ya, mengalami kematian. Nah, maka daripada itu, ketika seorang bayi, dia tidak bisa memilih untuk percaya, dan juga tidak bisa menolak untuk percaya. Nah, maka dalam iman Kristen ada sebuah wilayah adikodrati Allah yang akan menentukan itu semua. Nah, tetapi teman-teman, kalau tadi bahwa yang lahir daripada keturunan Adam itu harus mati, maka bayi di dalam keadaannya yang tidak dapat memilih percaya dan menolak percaya itu tadi, dan mengalami kematian, maka tuntutan dosa terhadap daging atau tubuh bayi itu sudah selesai tuntutannya. Nah, maka dia dapat diselamatkan. Nah, karena orang yang hidup saja, di dalam Roma dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak melakukan, ya, artinya dia bukan orang percaya, tapi dia melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, dia diselamatkan. Nah, itu dia, kendati pun Injil belum sampai kepadanya, tapi ada hati nuraninya yang menuntut untuk mengerjakan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat yang sejati itu adalah yang melakukan, bukan yang sekedar mengetahui hukum Taurat. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, bahwa tadi yang ditanya tentang bayi itu kemana, ya, masuk kemana, kita sudah sebutkan bahwa itu ke dalam sorga. Dan 10 hukum Taurat, kalau itu dilanggar, apakah itu berdosa? Tadi dikatakan, jelas, hukum Taurat itu kalau dilanggar adalah bagian daripada hukum Allah, ya, kepada Musa. 10 itu perintah Allah, kalau dilanggar maka itu berdosa. Baik, Bang Jeki, nanti diubah rule-nya setidaknya gini, dalam 5 menit sisipkan pertanyaan gitu ya. Oh, nah, gitu. Ya, Next, gini, silakan. Mungkin Anda belum bertanya tentang Islam, saya kasih waktu gitu. Jangan dijalankan waktunya untuk pertanyaannya gitu. Oh, gitu. Baik. Ya, pakai waktu yang 2 menit ini aja kali ya. Boleh. Oke, baik. Ya, teman-teman, cukup menarik ya kalau tadi Ustadz Yusuf PI juga menyinggung mengenai persoalan bayi, teman-teman sekalian. Nah, jadi bahwa pertanyaan pertama itu begini, bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhannya Bang Yusuf PI dan teman-teman Islam, apakah supaya manusia itu berdosa atau tidak? Sekali lagi, apa yang menjadi kehendak Tuhan dari Bang Yusuf PI, apakah supaya kalian itu berdosa atau tidak sebenarnya? Nah, kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena bahwa saya dapati misalnya di dalam hadis atau di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, misalnya di dalam surah As-Saffat ayatnya yang ke 96. As-Saffat ayat yang ke-96. Di sana dikatakan bahwa padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Itu yang pertama, ya, bahwa kehendak Allah bagi Ustadz Yusuf itu supaya berdosa atau tidak. Nah, itu dia ya. Nah, kenapa teman-teman sekalian, tadi saya sudah jelaskan dalam iman Kristen, ya, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, lalu bagaimana? Ya, di dalam iman Islam, teman-teman sekalian. Karena ya, misalnya saya merujuk kepada ujung tadi cerita tentang Adam dan pasangannya. Ya, Adam dan pasangannya. Adam dan pasangannya itu, ya, Adam dan pasangannya itu, Ustadz, waktu dia ada di sorga, ya, waktu dia ada di sorga dan kemudian dia memakan buah kuldi itu dosa apa tidak? Ya, itu dosa apa tidak dia? Memakan buah kuldi itu di sorga, itu berdosa atau tidak? Itu yang pertama. Dan turunnya mereka ke bumi, ya, turunnya mereka ke bumi itu sebagai hadiah atau sebagai sebuah hukuman, ya, atau sebagai sebuah hukuman. Nah, kenapa saya tanya demikian? Kalau itu adalah sebuah hukuman, ya, kalau itu adalah sebuah hukuman, apakah Adam menerima?
Ya, apakah Adam menerima bahwa itu adalah bagian daripada perbuatannya, atau itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya, Bang Yusuf PI? Ya, apakah itu takdir? Nah, kalau dia makan buah kuldi itu adalah sebagai sebuah dosa, dan kemudian ternyata itu adalah takdir, berarti yang menetapkan atau yang dapat dipersalahkan terhadap perbuatan itu siapa? Nah, mungkin begitu. Oke. Saya akan jawab dulu ya teman-teman, memakai waktu kita ya. Ke dalam Quran surah An-Najm sabar ya teman-teman, waktunya belum muncul masalahnya. Lama kali ini muncul waktunya Bang, heran juga saya. Iya, lama kali muncul ya. Nah, baik ya teman-teman, kita akan jawab dulu ya teman-teman di dalam Quran surah An-Najm. Lama kali saya Quran saya bukanya gitu ya. Jadi ya teman-teman semuanya, di dalam agama Islam kita memahami ada konsep free will atau kehendak bebas dari seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berpasangan. Ada surga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula ada dosa, ada kebenaran. Tinggal manusianya yang memilih, gitu ya. Hal tersebut ya teman-teman semuanya tertera di dalam Quran kita, di dalam Quran surah An-Najm. Ini saya buka lewat Google aja ya. Karena apa? Karena lama kali gitu Quran, aplikasi Quran saya. Jadi ya kehendak bebas itu seorang manusia tidak mendapatkan selain apa yang telah diupayakannya. Jadi di dalam agama Islam itu ada kehendak bebas. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan petunjuk atau jalan kebenaran. Nah, tinggal kita saja apakah kita mau ingkar atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Berkaitan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk apa? Jelas kita ke dalam Quran surah Az-Zariyat dulu ya teman-teman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk beribadah. Oke? Bukan untuk berdosa atau untuk makan, minum, tidur, bukan. Sebenarnya untuk beribadah gitu ya. Hanya saja setiap manusia itu sudah ditentukan mautnya. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dia berdosa atau tidak, semuanya akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti akan merasakan mati. Itu ketetapan, bukan upah dosa adalah maut, bukan. Gitu ya di dalam agama Islam. Lalu berkaitan tentang masalah Adam, apakah Nabi Adam itu jika dia tidak memakan buah pengetahuan, ya, apakah dia akan tetap di sorga? Atau ketika dia memakan, apakah itu dihitung dosa? Baik teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Quran, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, bagaimana cara penurunan dia ke bumi? Pasti yang namanya akibat ada sebabnya. Itu baru masuk akal gitu. Ada sebab, ada akibat. Ya, sebabnya apa? Nabi Adam melanggar memakan buah khuldi. Karena itulah dia diturunkan dari surga ke dunia. Syukran Bang Crazy. Ya. Jadi dari surga ke dunia, disitulah sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia diturunkan dari surga untuk menghuni bumi. Dan kita mengetahui bersama ya teman-teman, ini adalah skenario dari Allah, ketetapan dari Allah sebagai takdir manusia untuk menghuni bumi. Ya, gitu. Oke? Gitu Bang ya, ceritanya nggak mungkin ya tiba-tiba orang naik pesawat udah ada di langit
tapi dia kagak ke bandara, nggak mungkin. Ya kayak gitu, nggak mungkin seseorang itu ada di langit dengan pesawat kalau dia nggak ke bandara, nggak mungkin. Makanya ya nggak mungkin manusia itu diturunkan ke muka bumi kalau tanpa sebab. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi harus dipahami di dalam agama Islam itu seperti apa, begitulah konsepnya. Nah, saya mau bertanya ya Bang Jeki ya. Ketika Anda menjabarkan kepada saya tadi tentang bayi. Bayi itu dilahirkan udah mendapat dosa meskipun belum ada dosa aktual. Waduh, ini Bang Jeki ajaran macam apa gitu loh. Cuma ada di Kristen bahwa seorang bayi baru lahir 1 detik udah berdosa. Ini ajaran di Kristen kalaunya bayi ya Anda hidup di Kristen baru nongol udah diwarisi dosa. Waduh, naudzubillahi min dzalik ya teman-teman semuanya. Sebenarnya sih ada pertanyaan tapi nggak apa-apa. Mungkin saya akan melihat tanggapan dari Bang Jeki dulu setelah ini, silakan. Oke, waktunya udah muncul? Belum. Makanya agak lambat tempat saya. Saya mau lihat tanggapannya dulu. Habis ini baru saya mau nanya. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, bahwa ada yang menarik ya yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf PI. Tadi yang pertama dijelaskan bahwa itulah free will. Kemudian ditutup dengan statement skenario atau takdir ya, atau ketentuan atau ketetapan Tuhan gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa maksud saya begini, ketika Adam dan pasangannya itu di dalam sorga disuruh nikmati apa segala macam kan begitu. Dan kemudian misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 35 ya, jangan mendekati ya, dikatakan bukan buah pengetahuan yang baik ya Ustadz, tadi itu di Alkitab itu ya. Nah, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di sorga, makanlah makanan yang baik lagi di mana saja kamu sukai, janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jangan makan buah itu. Kalau mendekati buah itu kamu orang yang zolim, kan begitu. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau mendekati buah pohon itu zolim, tidak boleh, dilarang. Tapi kemudian Ustadz tadi mengatakan itu skenario. Makan buah itu zolim, tapi sudah diskenariokan, artinya bisa dijadikan bahwa manusia itu orang yang zolim karena skenario itu. Nah, maka teman-teman sekalian, apakah Adam itu mau dipersalahkan terhadap itu? Ya, tentang makan buah yang zolim itu, yang akhirnya menyebabkan zolim itu, apakah Adam mau dipersalahkan? Ya, ternyata misalnya teman-teman, sebentar ya, saya buka. Misalnya di dalam sebuah riwayat, ya teman-teman bisa nanti lihat dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4367, ya Sahih Bukhari 4367. Di sini ada sebuah perdebatan. Saya juga tidak mengerti ya bagaimana bisa Adam ketemu dengan Musa dan mereka berdebat ya. Sahih Bukhari 4367. Di sini dikatakan bahwa Adam dan Musa bertemu. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah orang yang telah mencelakakan manusia dan mengeluarkan mereka dari sorga. Lalu Adam ganti berkata, wahai Musa, bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya? Ya, dan Allah juga menurunkan kepadamu Taurat? Musa menjawab, iya. Dan Adam berkata, ya, bukankah kamu mendapati di dalamnya bahwa hal itu telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Apa yang kemudian ditetapkan kepada Adam, ya, ditetapkan kepada Adam. Nah, maka konteksnya kita lihat Musa ini sedang mendebat tentang Adam yang kemudian dianggap mengeluarkan mereka dari sorga. Tapi apakah kalau itu sungguh-sungguh kesalahan Adam, Adam mau dipersalahkan? Ternyata tidak. Karena dikatakan apa? Di dalam hadis ini bahwa Adam berkata, bukankah kamu mendapatkan di dalamnya hal itu telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Kalau tadi bahwa makan buah itu jadi zolim, ya, menjadi zolim, maka bahwa sesungguhnya Tuhan itu menginginkan manusia berdosa atau tidak? Hanya sekedar supaya rencananya jadi,
jadi khalifah di bumi, maka manusianya dibuat sengaja untuk berdosa. Kenapa dari ungkapan ini kita melihat bahwa Adam tidak mau dipersalahkan? Ya, tidak mau dipersalahkan. Nah, kemudian saya menanggapi tadi Ustadz mengatakan bahwa hanya di dalam Kristen bayi itu tadi disebut berdosa, ya teman-teman. Nah, tadi saya juga membawa dalam sebuah riwayat teman-teman sekalian bagaimana Nabi Muhammad itu melayat, ya, terhadap seorang Muslim. Ya, di sini Aisyah berkata, ya ada jenazah dan beliau dalam riwayat ini yang mensolati dari kaum Ansor. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya berbahagia bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian burung sorga. Ini hadis Sahih Muslim 4813. Ya, yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mungkin juga tidak. Saya minta ini ditanggapi. Kenapa Nabi Muhammad ketika Aisyah begitu berhiforia bahwa bayi ini seperti seekor burung di sorga yang belum pernah berbuat dosa. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Mungkin juga tidak. Sesungguhnya dikatakan Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni sorga ketika masih berada dalam tulang rusuk. Maka kalau pernyataan nyeleneh tadi di tulang rusuk bikin dosa apa dia? Ya, nah kan tentu belum. Yang masuk sorga, sorga. Yang diciptakan dari neraka akan masuk neraka sejak dari dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Ya, nah seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita akan menjawab dulu ya tentang masalah Nabi Adam yang dijelaskan oleh Bang Jeki tadi. Ya, dan Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa katanya di dalam sebuah hadis. Lalu Nabi Adam di situ tidak mau dipersalahkan. Jelas gak mau Nabi Adam dipersalahkan. Karena apa? Coba Anda buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Apa bunyinya, teman-teman? Nih ya. Nih ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa Nabi Adam tidak mau dipermasalahkan? Karena apa? Maka Allah menerima taubat Nabi Adam, ya gitu. Ngapain lagi Nabi Musa mau mempermasalahkan? Jika ada ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Musa lalu dilanggar, nggak bisa dimasalahkan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diterima taubatnya, ya. Nggak ada dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam, ya. Begitu pula di Bible Anda, kan Nabi Adam itu bertaubat. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular, bukan Nabi Adamnya. Nah gitu loh Bang Jeki. Ya, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya atas pertanyaan saya, dan saya memberikan tanggapan dulu atas ketetapan yang kata Anda, ya. Yang ketetapan itu ternyata juga ada berhubungannya dengan takdir. Betul, ketetapan itu ada hubungannya dengan takdir, karena ketetapan itu ada dua, ya. Ada dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Contoh yang tidak bisa diubah, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim yang beragama Islam atau tidak. Itu nggak bisa diubah. Itu kehendak Allah. Waktu kita keluar dari rahim tersebut, kita bisa merubah ketetapan yang bisa dirubah. Yang kita ditetapkan, dituliskan telah menjadi kufur, ya. Lalu selama kita hidup, kita merubah ketetapan tersebut dengan cara bertaubat. Begitu pula, ya. Begitu pula ketika seseorang manusia itu dia mempunyai ketetapan semua manusia akan merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi ketentuannya tidak semua manusia cara matinya sama, ya teman-teman. Tidak semua manusia, Bang Jeki. Semua manusia itu pasti mati, bukan karena dosa.
Tetapi ketentuannya seperti apa? Ada yang wafatnya karena sakit, ada yang meninggalnya karena kecelakaan, ada yang meninggalnya lagi sholat, kan gitu. Ada yang meninggalnya lagi tidur juga, kan kayak gitu. Jadi ketentuannya itu beda-beda. Jadi perlu kita ketahui di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11 ya. Di situ ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubahnya. Artinya apa? Ada ketetapan yang bisa kita ubah. Abang Jeki, saya agak heran dengan penjelasan Anda tadi ya. Saya tanggapi 1 menit tentang kekristenannya. Ketika bayi diwariskan dosa, tetapi penjelasannya bayi orang percaya tetap akan masuk surga. Jadi ya, bayi yang berdosa bisa masuk surga meskipun dosanya dosa warisan. Apakah ya masuk akal seseorang yang tidak suci bisa masuk surga? Apakah di surga Anda dalam Kristen itu adalah tempat orang berdosa? Kan tidak. Nah, saya mau bertanya di masalah Korintus 7 gitu. Nah, coba Anda buka di Korintus 7 yang dikatakan oleh Paulus. Sabar ya. 1 Korintus. Iya, 1 Korintus nomor 7. Bukan. Bentar ya. Tadi saya ada ayatnya. Sebentar saya cari dulu. 2 Korintus. Sebentar ya Bang Jeki. Ya. Saya bertanya tentang masalah dosa. Nah gini aja, pertanyaannya kayak gini. Nanti saya carikan ayatnya. Saya minta waktu sedikit ya. Kata Paulus ya, dosa itu ya, kutuk Taurat itu telah ditanggung oleh Yesus dan telah batal ya karena matinya Yesus di tiang salib. Betul? Sesuai dengan 2 Efesus 15. Kan kayak gitu. Yang saya mau tanyakan, sejak kapan hukum Taurat itu menjadi tidak berlaku atau terhapus karena matinya Yesus? Itu kapan Yesus menyatakan? Sedangkan kata Anda yang melanggar hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu adalah dosa. Itu sejak kapan Yesus mengatakan dengan matinya dia di tiang salib? Ini perkataan Yesus yang saya minta gitu ya, yang sesuai dituduhkan oleh Paulus. Sejak kapan Yesus mengatakan aku mati di tiang salib, Taurat tidak berlaku? Silakan. Agak heran saya di situ. Oke. Nanti kalau masih ada ayatnya saya tunggu ya. Sebenarnya menurut saya topiknya tidak kena ya, karena topik yang dibawa oleh Ustadz itu mengenai relevansi hukum Taurat dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dan korelasinya dengan Yesus. Nah itu tidak, menurut saya korelasinya masih agak jauh, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang kedua, di sana dikatakan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Nah, jadi yang dibatalkan di sana adalah ketentuan atau dampak atau akibat yang dihasilkan daripada melanggar hukum Taurat itu. Nah, itulah yang kemudian melalui Yesus Kristus itu semua telah selesai. Ya, semua telah selesai. Nah, di antaranya teman-teman bahwa Yesus menggenapi perjanjian lama. Misalnya dikatakan dalam Lukas 24 ayat 44 bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur Daud ya. Nah, itu semuanya harus digenapi, 3 kitab itu ya, termasuk adalah kitab Taurat yang Tuhan Yesus sebut. Nah, maka teman-teman sekalian, di dalam Matius pun juga dikatakan bahwa sebelum lenyap langit dan bumi, 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, maka apa yang Yesus katakan di atas kayu salib, teman-teman sekalian, di dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus datang itu kaitannya dengan hukum
di mana manusia yang berdosa membawa sembelihan ke dalam bait suci. Nah, melalui Yesus yang membawa tubuhnya dan darahnya, itu semua kemudian sudah selesai. Dan tuntutan itu sudah selesai di dalam Kristus, karena Kristus juga disebut sebagai anak domba Allah, dan memang itulah tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini. Sebab dalam iman Kristen percaya bahwa hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia dari dosa. Yang berdosa tidak bisa. Yesus berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu ia berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apa yang dimaksud sudah selesai di sana? Bahwa pengorbanannya di atas kayu salib dengan segala tuntutan hukum Taurat itu sudah selesai. Maka tidak lagi kita membawa korban-korban semacam itu, karena Kristus itu cukup dan sudah selesai untuk berbicara mengenai dosa. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tersebut itu berkorelasi dengan tanggung jawab manusia terhadap dosa, yang dimana dia yang harus kemudian merasakan akibat dosa, tapi melalui Kristus yang berkorban bagi manusia, maka semua itu dikerjakan dan selesai oleh Kristus. Ungkapan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku menjadi penebusan bagi banyak orang. Itu ungkapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sedikit waktu lagi, teman-teman sekalian, saya sekaligus menanggapi ya. Nah, maka teman-teman, dari tadi saya bawa hadis atau dalil tersebut ya. Di sana Adam tidak mengatakan bahwa ya karena taubatnya diterima. Itu tadi Ustadz ngomong begitu, bawa ayat. Wah, jadi kenapa Adam tidak mau dipersalahkan? Karena dikatakan taubatnya sudah diterima. Taubatnya sudah diterima, tapi apakah peristiwanya menjadi batal? Bahwa dia melanggar memakan buah kuldi itu tadi, apakah itu Kemana Bang Jekinya? Kok putus, hilang sendiri teman-teman? Kemana beliau? Wah, kayaknya pelanggaran dia. Kayaknya pelanggaran. Gak apa-apa dah ya. Kayaknya pelanggaran. Terhenti live streamingnya dia itu. Ya. Jadi gini ya teman-teman. Saya nggak ngerti dari jawaban Bang Jeki tadi. Serius nggak ngerti saya. Kok jauh kali gitu. Yang saya pertanyakan, bayi yang berdosa itu kok bisa masuk surga? Apakah ya di Kristen ya yang masuk surga itu adalah orang yang berdosa kan gitu? Nggak ngerti saya jawabannya seperti apa. Bingung, saya jujur bingung apa yang beliau jawab gitu ya. Iya, upah dosa adalah maut. Setelah ditebus Yesus ya tetap aja mati, kayak gimana ceritanya? Kan gitu ya. Kan gimana ceritanya setelah Yesus turun tetap aja banyak orang yang mati. Ya. Sia-sia juga penebusan dosa di situ. Oke. Kita tunggu dulu, adakah dia akan kembali dengan akunnya yang lainnya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kita sambung pembahasannya, dan saya akan terima Kristen secara acak, ya kawan-kawan. Kayaknya pelanggaran nih, nggak ada, langsung hilang lab dia. Saya cek nggak ada lagi lab dia. Pelanggaran dia. Tak banyak ngibul. Iya. Ada teman-teman. Silakan yang Kristen ya, kalau mau naik ya dengan syarat open cam. Silakan. Saya akan layani diskusi. Masih panjang waktu kita ya teman-teman. Apa? Enggak ada hubungannya masalahnya ya dengan pertanyaan saya. Aduh. Kayak gimana Jeki? Masih penasaran saya. Andaikan dia enggak kena pelanggaran, teman-teman, saya masih mau mempertanyakan tentang bayi gitu. Oke. Diturunkan moderator, mana bisa moderator berkuasa, aneh-aneh juga. Orang lagi PK, apa hubungannya dengan moderator? Nggak nyambung ya. Ganti tema. Iya, ganti tema. Apa temanya teman-teman?
Dah, itu aja ya. Agak seram-seram dikit gitu ya judulnya. Ngeri-ngeri, biar ngeri-ngeri sedap gitu ya teman-teman. Saya masih mau membahas ini tapi nanti ya, tunggu ya teman-teman. Ibu Karyana, baik, saya naikin Ibu Karyana nih. Halo, selamat malam. Malam, Bang Yusuf. Malam, Bu. Ibu Islam Kristen, Bu? Kristen, Bu. Pak. Oh, Kristen. Iya. Silakan open cam dulu, Bu ya. Ini teman-teman, di tempat saya, di tok saya ini nggak ada loh saya live streaming. Kenapa ya? Heran juga saya. Oke, Bu, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Ya. Selamat malam semua. Malam, Bu. Ini judulnya barusan iblis berjasa dalam Kristen. Iya. Ini gimana nih, Pak Ustadz? Baik. Tentang masalah penebusan dosa, ya Bu ya, saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya, penyalipan itu rencana siapa dulu? Bu, kok ke-mute? Sebenarnya, ya ini karena noise di sini nggak apa-apa ya. Kalau Ada bisa yang sih bilang ini bahwa sih noise. ya. Kalau bisa Bu, dihindari noise-nya gitu. Ya, nggak terlalu noise ya, karena saya duduk di kafe nih. Makanya pakai Kayak gimana? headset Kayak saya. gimana? Rencana siapa penyalipannya? Iya. Sebenarnya itu rencana iblis. Rencana iblis. Baik, kalau itu rencana iblis, Bu, ya, berarti iblis ini merencanakan penebusan dosa bagi Kristen gitu. Sebenarnya itu bertolak belakang, Ustaz. Gini. Bertolak Gini. belakang. Ya. Jadi jangan mengatakan berjasa, iblis berjasa dalam kekristenan. Oh, Ya. baik. Ya. Terus? Karena Yesus Karena yang apa? korban, kita tidak menginginkan Yesus korban. Tidak Waduh, menginginkan. saya dapat telepon saya, Ustaz. Aduh, ya gini Bu. Ibu silakan naik kembali, nanti terima aja dulu teleponnya ya. Sebentar saya jawab dulu WA-nya ya.